Ini adalah Honda WRV, SUV kecilnya Honda. Nah, tapi ini adalah varian paling murahnya ya, varian E. Kan sebelumnya udah pernah kita review varian RS ya. Jadi bedanya apa aja sih varian E ini sama varian tingginya, varian RS? Dan apakah dengan harganya dia itu worth it? Nah, buat detailnya, simak di 10 hal berikut dari Honda WRV E. Satu, varian dan warna. WRV ada 3 variannya, dan varian E yang kalian lihat ini adalah varian termurah. Di atasnya ada varian RS, dan di atasnya ada varian RS with Honda Sensing. Nah, pertanyaannya, apakah varian terbawah ini yang harganya lebih murah hampir 20 juta dari varian RS worth it? Kalian jawab sendiri deh abis lihat video ini. Karena di sini kita bakal fokus ke yang varian E ini aja. Pilihan warnanya, varian E ada warna putih standar taffeta white ini, abu-abu dan hitam. Yang RS juga ada abu-abu dan hitam. Tapi yang khusus di RS aja itu ada putih yang beda ini ya, Stellar Diamond Pearl yang agak ke abu-abu biruan ini. Dan ada merah dan merah dual tone yang perlu nambah 2,5 juta. 2. Eksterior lebih simple. Buat yang lupa, WRV ini masuknya ke small SUV ya, kayak Kia Sonet, Toyota Race, Daihatsu Rocky, Nissan Magnite, dan Renault Kiger. Dimensinya varian E ini sama sih kayak yang RS, panjangnya 4 meter lebih sedikit, yang artinya lebih pendek sekitar 30 cm dibanding HRV. Nah, sesuai nature-nya varian bawah, tentunya eksterior varian E ini kelihatan lebih simple lah ya dibanding WRV yang RS. Dan sayangnya, ini ditegaskan banget sama lampu depannya yang pakai model polosan gini banget, halogen reflektor standar ya. Ini cenderung mirip sama lampunya Brio gitu ya. Tapi di luar itu sih emang tampilannya masih cukup oke. Grillnya misalnya agak beda sama di RS ya. Kalau di RS kan chrome titik-titik kayak gini nih, di sini hitam aja dibuat ke 3 dimensiannya. Kita sih malah lebih suka yang ini ya. Tetap ada alis chrome panjangnya tuh yang di atasnya nyambung sampai ke lampunya, sedangkan bawahnya sama ya kayak di RS, grill radiator yang panjang honeycomb dengan panel silver di bawahnya, dan di ujung kiri kanannya ada fog lamp yang housingnya dibuat tajam-tajam gitu. Detail lampu depan varian E agak aneh nih ya, nggak ada DRL, lampu kecilnya halogen dan lampu besar plus lampu jauhnya juga sayangnya halogen standar, dan seinnya juga halogen. Tapi yang aneh, fog lampnya malah LED loh. Kebalik ya, biasanya kan kebanyakan lampu besarnya LED, fog lampnya yang halogen. Sampingnya, ini juga langsung kelihatan beda nih sama yang RS. Soalnya velgnya di sini pakai model single tone 16 inci gini dibanding dual tone 17 inci di RS ya. Yes, ini velg kayak yang dipakai di BRV-E juga. Dan sebenarnya nggak masalah sih. Toh kita juga tahu nggak sedikit kalangan yang lebih suka velg single tone gini. Mungkin soalnya lebih timeless dan lebih bersih kali ya. Bannya 215/60 R16 ya. Terus kalau di varian RS dapat roof rail warna hitam, di varian E nggak ada roof railnya ya. Tapi karena ground clearance ekstra tingginya 220 mm itu jadi tenang. Kas SUV mininya masih dapat banget. Sisanya sama sih kayak di RS. Kayak handle pintu belakang yang berusaha ke kupe-kupean dibuat di pilar C kayak gini. Spion yang ada lampu seinnya, nggak ada list chrome di jendela, dan handle pintu depan yang sewarna body. Belakangnya mirip banget sama yang di RS nih. Clean banget desainnya. Cocok nih ya sama varian E yang nggak banyak ekstra-ekstranya. Lampunya sama kayak di RS, ala Civic sedan baru gitu ya. Reflektornya ditaruh di luar panel hitam bumpernya tuh, dan di bawah tengahnya ada panel-panel silvernya kayak di depan. Ada spoiler terintegrasi gini, antenanya pakai model sirip hiu gini ya, sedangkan knalpotnya ngumpet nih di sebelah kanan bawah sini. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED, lampu remnya LED dan high mount stop lamp LED, tapi lampu sein, lampu mundur dan lampu nomor platnya halogen ya. Overall sih nggak adanya roof rail, velg single tone, dan grill yang beda di varian E ini nggak terlalu pengaruhin tampilan luarnya WRV ini ya. Malah cenderung kelihatan clean dan minimalis gitu dibanding varian RS yang lebih flashy. Kalau aja dipakein lampu depan LED, menurut kita varian E ini bakal masih tetap kelihatan oke. 3. Fitur masih cukup.
Karena E ini jadi varian terbawahnya WRV, jadi jangan berekspektasi bisa dapat banyak fitur-fitur kekinian. Meski buat ukuran varian terbawah sih sebenarnya WRV ini juga dapat beberapa fitur yang cukup oke ya. Paling asik ada remote engine start. Jadi mesin mobilnya bisa kita nyalain dari luar ya. Cukup klik tombol kunci di remote ini, terus kita klik dan tahan tombol paling bawah ini sekitar 4 detikan. Dan nanti mesin mobilnya bakal nyala. Nah ini selain mesinnya nyala, AC-nya juga nyala nih. Jadi nanti pas kita masuk ke dalam mesinnya udah panas dan kabinnya udah dingin, jadi bisa langsung berangkat. Tenang, meskipun mesinnya nyala, tapi habis kita remote start ini mobilnya masih kekunci kok. Jadi aman, kita tetap perlu bawa kuncinya kalau mau masuk. Nggak bisa ada orang sembarangan masuk aja ya. Dan di dalam juga perlu deteksi ada kuncinya buat bisa aktifin semua sistemnya dan buat jalannya. Kalau kita udah bawa kuncinya, tinggal injek rem dan pencet tombol start stopnya. Nanti bakal aktif semua sistemnya. Dan kalau kita nggak jadi masuk mobil dan mau matiin lagi mesinnya, habis dinyalain pakai remote start, tinggal klik dan tahan lagi tombol paling bawah tadi ya. Atau kalau udah dinyalain pakai remote start dan nggak ada yang masuk kabin dalam 10 menit, mesinnya bakal otomatis mati lagi. Lanjut, yang cukup oke juga head unitnya nih. Sama-sama layar sentuh 7 inci kayak di varian RS, tapi modelnya beda ya. Nih, kalau yang di RS kayak gini, di yang E kayak gini. Ada tombol fisikal di sebelah kanan ya, termasuk buat volume juga. Dan di paling bawahnya ada satu USB port. Nah, head unitnya udah ada Apple CarPlay sama Android Auto nih ya, wired ya. Jadi, kalau kita sambungin HP kita via kabel USB, nanti bisa nongolin interface familiar gini ya. Dan bisa pakai beberapa aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lainnya. Dan yang asik, kalau di settingnya kita ganti koneksinya jadi smartphone mirroring ini, nanti pas kita sambungin HP kita, otomatis layarnya bakal nongolin layar yang sama persis kayak yang ada di HP kita. Nah, ini kontrolnya bukan dari head unit ya, tapi dari HP kita. Dan di beberapa aplikasi kayak YouTube misalnya, kita bisa masuk layar full screen gini dan jadinya bisa nonton deh di mobil. Nice, tapi beberapa aplikasi streaming yang nggak ngebolehin screen recording kayak Netflix atau Disney Plus nggak bisa ya di sini. Sisa fungsi di head unitnya standar sih, ada radio, USB, Bluetooth teleponi, dan di settingsnya yang unik misalnya gesture ini ya. Kalau kita pakai 4 jari ke atas atau ke bawah bisa matiin layar. Kalau pakai 3 jari ke atas bisa masuk ke menu utama dan ada beberapa lainnya. Bisa ganti wallpaper juga nih ya. Lanjut, kita masih dapat passive keyless entry juga nih. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal dikantongin, deketin mobilnya dan grab bagian dalam handle sini dan kunci pintunya kebuka. Buat kunci lagi tinggal tap aja tombol hitam ini di handle-nya ya. Ada tombol start stop mesinnya juga yang kayak kebanyakan Honda lain ya, itu sebelum dinyalain dia kedap-kedip putih dan pas udah dinyala jadi warna merah. Nah, yang ngebedain sama di varian RS, di varian E ini nggak ada walk away lock-nya. Jadi kita nggak bisa jauhin terus dia kekunci otomatis gitu ya. Dan di E ini juga spionnya nggak kelipat otomatis pas kita kunci. Jadi dia bisa lipat elektrik tapi kita harus klik tombol yang ada di dalam sini dulu. Nah, sisa fiturnya baru kelihatan feel basicnya WRV varian E ini nih. Di setir misalnya ada tombol kontrol, tapi di sini cuma ada volume dan next track audio aja ya. Beda sama di RS yang ada buat voice command, Bluetooth teleponi, dan kalau yang di RS kanannya ada buat kontrol MID dan cruise control, yang di E sini kosong ya. Inputnya, kalau yang di RS kan di depannya dapat 1 power outlet dan 2 USB port tuh di bawah ya. Di E sini cuma dapat 1 power outlet aja ya. USB portnya cuma ada 1 di head unit tadi. Untungnya di E tetap dapat power outlet di belakang sih ya, tapi not bad. Lampunya manual ya, standar, ada auto power off. Jadi kalau lampunya lupa kita matiin, pas kita matiin mesin mobilnya, nanti beberapa detik setelah mobil dikunci lampunya bakal mati sendiri. Gak ada follow me home tapi ya di sini. Sedangkan wipernya intermittent non variable. Jendelanya yang auto up down hanya di sisi driver aja ya. Dan MID-nya standar banget sih, digital monokrom gini aja. Ada indikator gigi di tengahnya, dan kalau lampunya lagi nyala, pas kita puter-puter tuas ini dia bisa naik turunin brightness-nya. Isinya ada odometer dan konsumsi BBM rata-rata dari trip A, sisa jarak berkendara dan konsumsi BBM rata-rata dari trip A, trip meter A dan konsumsi BBM rata-ratanya, trip meter B dan konsumsi BBM rata-ratanya, dan ada buat atur jam. Ini kalau kita tahan tombolnya, dia bisa ganti jadi format 24 jam atau bisa dimatiin juga. Simple kebangetan sih emang, tapi mengingat city hatchback yang non Honda Sensing yang harganya lebih mahal 50 jutaan dari WRV ini aja kan masih begini juga ya MID-nya. So ya masih kita maklumin lah. AC-nya kalau yang di RS auto climate control, yang di E ini manual tapi digital ya. Yang kiri sini buat atur kipasnya dan yang kanan buat atur temperaturnya. Ada Max AC buat langsung bikin ke paling dingin semua, dan semburan anginnya bisa diarahin ke kaki ya. Cuman sayangnya sama sekali nggak ada defroster kaca depan atau defogger kaca belakang. Ada auto lock dan auto unlock. Ini by defaultnya auto locknya bakal aktif ngunci secara otomatis semua pintu pas kita jalan di kecepatan 15 km per jam. Sedangkan auto unlocknya bakal aktif buka otomatis semua kunci pintunya pas kita pindahin tuas transmisinya ke P. Nah tapi ini bisa kita ganti-ganti settingsnya. Yang auto locknya bisa kita set ke mati, drive lock yang tadi, dan park lock yang bakal otomatis ngunci pas tuas transmisinya kita keluarin dari P. Sedangkan auto unlocknya bisa kita set ke mati,
Park Unlock yang tadi, atau Power Mode Unlock yang bakal otomatis buka kuncinya pas kita matiin mesin mobilnya. Cara gantinya gimana? Bisa cek di tabel ini ya, atau bisa ikutin juga di video ini nih yang pernah kita praktekin di Honda Brio juga yang punya fitur serupa. Rem parkirnya model tarik dengan tangan standar ya, kayak di RS juga. Tapi yang menurut kita kurang banget buat fiturnya ada di speakernya. Soalnya varian E ini satu-satunya WRV yang speakernya hanya 4 aja. Di RS dan RS with Honda Sensing ada tambahan 2 tweeter di depan, jadi ada 6 speaker dan ini bikin output suaranya beda banget ya sayangnya. Tapi gimana? Sisanya termasuk cukup nggak buat varian terbawah gini? 4. Safety cukup. Fitur keselamatannya WRV-E jelas nggak bakal selengkap varian teratasnya yang sampai ada safety aktif Honda Sensing-nya gitu. Tapi sebenarnya masih cukup oke loh. Bahkan cenderung mirip sama yang varian RS yang non Honda Sensing-nya. Dari yang basic, remnya yang depan cakram ventilasi dan rem belakangnya tromol ya. Sama ya ini sampai WRV paling atas juga masih tromol. Sistem rem ABS, EBD dan brake assist-nya udah lengkap ya. Tapi airbag-nya ada 4, 2 airbag depan dan 2 airbag samping yang ada di pinggir jok depan sini. Varian RS sebenarnya juga hanya 4 airbag-nya. Yang airbag-nya ada 6 itu hanya varian RS with Honda Sensing ya, alias yang paling tinggi. Stability Control atau yang di Honda disebutnya VSA atau Vehicle Stability Assist juga ada ya. Dan ada Hill Start Assist juga yang bisa nahan rem mobil beberapa detik pas kita berhenti di tanjakan dan kakinya mau pindah dari pedal rem ke pedal gas biar mobil nggak merosot dulu. Sensor parkir ada 2 titik ya, warna hitam di tengah sini tapi nggak ada indikatornya. Dan ada kamera mundur yang keren ya. Varian E juga dapat 3 pilihan angle gini nih, not bad ya. Nah selain Honda Sensing di yang varian E ini nggak ada, yang ngebedain sama varian teratas juga di sini nggak ada fitur Lane Watch ya, alias kamera yang ada di spion kiri yang bakal nyala kalau kita nyalain lampu sein ke kiri atau klik tombol ini. Tapi fitur ini bukan cuma nggak ada di varian E sih, di varian RS yang non Honda Sensing pun fitur ini juga nggak ada ya. Dan perintilan standar kayak immobilizer dan alarm jelas ada, apar atau alat pemadam api ringan ada di bawah jok penumpang depan, dan dudukan ISOFIX ada buat kedua jok belakang. Cuman sayang aja seatbelt jok belakang tengah ini masih 2 titik ya. 5. Interior lebih polos. Sama kayak eksteriornya, interior WRV varian E jelas kelihatan lebih polos dibanding di varian RS. Ya gampangnya, semua bahan-bahan fancy, kulit-kulitan atau warna merah-merahan jadi nggak ada di varian E ini ya. Kayak yang di kiri dashboard ini jadi silver dan hitam plastik aja. Anyway, bentuk overall dashboardnya persis kayak yang ada di BRV baru ya. Malah yang varian WRV E ini bener-bener mirip sama yang di BRV E. Setirnya juga sama kayak yang di BRV ya. 3 spokes kayak gini yang meskipun kelihatan mirip kayak yang di WRV RS, tapi di E ini nggak dilapis kulit dan bahkan di ketiga spokes kiri kanan bawahnya ini kelihatan lebih murah gitu ya. Pintunya pun dibanding di yang WRV RS yang masih ada bahan kain dan lapis kulitnya, di sini full polos plastik aja ya, dari atas sampai bawah. Sama yang pintu belakang juga kayak gitu, full plastik dari atas sampai bawahnya. Masih ada bahan piano black sih di frame head unitnya dan di sekitar tuas transmisinya ini. Tapi kepala tuasnya nggak ada lapis kulitnya ya. Oh, dan kalau di WRV RS plafonnya warna hitam, di yang E ini warna abu-abu gini. Joknya, jok depannya bentuknya sama persis kayak di WRV RS, yang artinya sama juga kayak di BRV. Tapi di WRV ini bahannya full kain ya. Kombinasi warnanya unik sih, hitam dan ada biru-birunya sedikit gini. Sedangkan ini jok belakang ini sama ya, pakai bahan kain gini. Ketiga headrestnya adjustable. Detail yang di dalam, lampu kabin di varian E cuma ada 1 aja di tengah sini ya, halogen. Nggak ada lampu buat penumpang depan sayangnya. Backlight indikator transmisi ada, stability control ada, dan yang di pintu driver yang ada backlightnya cuma tombol jendela driver aja ya. Dan yang sayang banget, tombol audio di setir ini nggak ada backlightnya, malam-malam nggak kelihatan jadinya ya. Kalau yang di RS ada seal plate gini di depan dan gini di belakang, yang di E ini ada tapi plastik semua ya. Pegangan tangan plafon di depan hanya di sisi penumpang aja, di driver nggak ada. Sedangkan di belakang yang kanan ada gantungan bajunya, yang kiri nggak ada ya. Sun visornya yang di E ini sayangnya nggak ada card holder dan yang ada kaca cuma di kiri doang. Itu pun langsung kebuka gini ya. Beda banget sama varian RS yang ada kaca bisa ditutup buka dan ada lampunya. Dan spion tengahnya day and night manual ya. Kalau silau tinggal dicetekin. Tapi gimana rasa duduknya? 6. Konfigurasi jok. Oke, buat masuk ke depan, pintunya masih cukup berat ya. Sudut bukanya cukup lebar dan buat napak ke dalamnya termasuk agak tinggi nih. Jelas beda sih dibanding napak ke City hatchback itu, atau bahkan dibanding sekelasnya pun masih berasa lebih tinggi di sini. Tapi emang ada jeda cukup jauh nih ya. Jadi langkah kakinya mesti cukup gede pas masuk. Nah, posisi duduknya kalau lagi di set ke paling rendah masih kerasa cukup tinggi ya. Beda lah jelas sama feel rendahnya City hatchback itu. Feel posisi duduk naiknya ala SUV compact masih dapat lah. Visibilitas ke depan aman, ke samping gak istimewa sih karena spionnya masih di pilar A, tapi not bad lah.
Pengaturan jok drivernya manual ya, slide, recline, dan bisa dinaik turunin. Sedangkan yang penumpang slide dan recline aja. Oh, dan buat yang penasaran, yes, di varian E ini emang pakai jok kain dibanding kulit sintetis di varian RS. Tapi kainnya bukan yang super lembut gitu, dan empuknya kerasa mirip-mirip lah ya. Lanjut, headrestnya hanya bisa naik turun aja, nggak bisa maju mundur. Posisinya udah cukup enak nih, kalau kita sandaran sambil nyetir, kepala kita nggak ngedanga. Headroomnya di depan masih aman lah. Armrest tengah varian E dilapis kain ini cukup empuk, tapi emang posisinya pendek ya, jadi nggak bisa buat sandarin tangan sambil pegang setir. Sandaran tangan yang di pintu varian E nggak dilapis apa-apa nih sayangnya, jadi keras ya. Seatbeltnya nggak bisa dinaik turunin, setirnya juga hanya bisa tilt aja ya. Posisinya masih cukup dekat dari dashboard sih ya, tapi masih ergonomis untungnya. Sedangkan sandaran kaki kiri driver ada gundukan dan pad plastiknya ya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya terasa agak ringan ya sayangnya. Sudut bukanya juga nggak terlalu lebar. Tapi karena atapnya nggak nekuk aneh-aneh, jadi kepala kita nggak perlu terlalu nunduk ya pas masuk ke dalam. Nah, posisi jok belakang sini lebih tinggi dibanding di depannya. Dudukannya enak nih, termasuk tinggi. Jadi nggak bikin sudut paha kita naik-naik. Kita yang tingginya 173 cm nggak bakal pegel ya buat jalan jauh juga. Joknya ini fix ya, nggak bisa dimaju mundurin. Ruang kakinya aman sih ya, salah satu yang terluas di kelasnya, mirip-mirip sama Race Rocky juga. Ruang gerak sepatunya juga masih cukup aman ya, masih bisa gerak-gerak kayak gini. Headrestnya varian E enaknya juga masih adjustable di ketiga sisinya nih ya, nice. Jadi bisa sandaran relax gini. Ruang kepala belakang masih cukup aman ya, better jelas dibanding HRV atau City Hatchback itu. Sudut terbannya fix ya, nggak tegak-tegak banget. Buat sandaran tangan di pintu belakang sama aja kayak varian RS, nggak dilapis apa-apa jadi keras di tangan kita. Dan di tengahnya juga nggak ada armrestnya ya. Nah, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kaki kita mesti agak ngelipet nih. Dan kaki kita juga nggak bisa di tengah sini ya, soalnya lantainya ada gundukan. Dudukan di tengah sini juga sedikit lebih tinggi tapi masih empuk nih. Sandarannya juga lebih maju tapi ini masih empuk banget juga ya. Dan karena ada headrestnya, jadi kepala kita nggak ngedanga dan headroomnya juga masih cukup aman. Cuman kayak varian RS juga, sayangnya seatbelt di tengah sini masih 2 titik ya. 7. Bagasi dan storage. Bagasinya WRVE nyambung sama sistem passive keyless entry-nya ya. Jadi kalau mobilnya dikunci, remote-nya tinggal dikantongin, deketin bagasinya dan klik tombol panjang yang sebelah kiri sini dan pintu bagasinya kebuka. Ini semua kunci pintu lainnya juga kebuka ya. Nih bagasinya sama persis ya sama di varian atasnya. Bibirnya mengotak dan ini lebar banget nih. Jadi buat masukin barang lebar nggak bakal masalah. Tapi emang jarak bibirnya ini dari tanah termasuk tinggi ya, kasih SUV kecil gini. Jadi kalau masukin barang yang berat banget, angkatnya emang bakal lebih sulit. Dan dari lantai ke bibir bagasinya juga ada jarak yang cukup tinggi nih. Jadi keluarin barang dari dalam pun perlu diangkat dulu. Sayangnya kayak kebanyakan Honda di Indonesia juga, bagasi WRV ini juga nggak ada parcel shelf alias pembatasnya ya. Jadi barang kita di dalam tetap bisa diintip dari luar nih. Detailnya di sebelah kanan nggak ada apa-apa ya, cuma ada gantungan belanja ini aja. Yang sebelah kiri juga cuma ada gantungan belanjaan. So nggak ada lampu bagasinya termasuk di atas juga. Di bawah lantainya ini ada cantolan gini ya. Jadi kalau misalnya kita cantol ke atas gini, nah lantainya nggak perlu kita pegangin. Di bawahnya ada toolkit kayak gini dan ada ban serep modelnya full size tapi yang pakai kaleng kayak gini. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 40/60. Lipatnya pakai tuas ini nih. Nah, kalau yang kiri dilipat, kita bisa masukin barang lebih panjang plus tetap bisa duduk berdua di belakang. Kalau yang kanan dilipat juga jadi kayak gini nih. Tapi emang dia sayangnya nggak kayak di HRV atau City Hatchback, di WRV ini nggak ada mode Magic Seat ya. Jadi pas dilipat, joknya dudukannya nggak ikut turun gitu. Dan makanya tetap ada gundukan kayak gini. Beda nih ya sama di HRV yang kalau kita lipat joknya, itu bagian bawahnya bakal ikut turun. Jadinya di WRV sini kalau kita mau geser barang tetap harus diangkat dulu barangnya. Dan buat tutup pintunya ada handle di sebelah kanan sini. Buat kunci semua pintu lagi bisa klik tombol yang di sebelah kanan sini ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Delapan, mesin dan transmisi. Mesin di WRVE sama persis kayak yang di varian-varian atasnya ya. Mesin 1500cc 4 silinder DOHC kayak yang dipakai di BRV dan HRV 15 juga. Tenaganya 119 HP atau 121 PS, ini paling tinggi di kelasnya ya. Dan torsinya 145 Nm. Nah kalau ini masih di bawah Magnite yang pakai turbo. Transmisinya hanya ada CVT aja ya, belum ada yang manualnya. CVT ini bisa dimasukin ke S buat naikin putaran mesin gini biar responnya lebih cepat. Atau bisa masukin ke L gini buat ngasih engine braking yang
yang lebih kuat, tapi dia nggak ada pedal shiftnya ya. Dan tentunya WRV ini penggerak roda depan. Performanya termasuk sangat bagus, 0-100 km per jam dalam 10,3 detik aja. Ini salah satu yang tercepat di kelasnya. Dan kecepatan maksimalnya sekitar 167 km per jam. Masih termasuk kenceng ya. Kita nggak bakal jelasin lengkap rasa mesinnya ini kalau dibawa sehari-hari. Itu nanti bakal kita detailin di review lengkap WRV RS ya. Tapi yang jelas mesin ini masih berasa cukup banget buat nyusul-nyusul mobil gitu. Dan tarikan bawahnya pun masih cukup galak meskipun dia CVT. Yes, sesuai dugaan kalian ya. Mesin yang persis dipakai di HR-V dan City hatchback ini itu berasa jauh lebih cekatan dipasangin di WRV yang dimensinya jauh lebih compact ini ya. CVT-nya pun termasuk oke, sangat halus tanpa perpindahan gigi kalau kita bawanya santai. Tapi kalau kita bejek maksimal, dia bakal simulasiin kayak upshift alias kayak naik gigi gitu, biar nggak ngeden di putaran super tinggi terus-terusan kalau kita kick down ya. Oh, dan konsumsi BBM-nya luar biasa irit. Konsumsi kombinasinya di pengetesan kita jauh lebih irit dibanding di Rocky Turbo atau Magnite. Dan bahkan cenderung mendekati Sonet yang super irit itu. Nice banget sih ini. Dan malah konsumsi eco drivingnya lebih irit dari Sonet di pengetesan kita. Nah, apakah performa dan konsumsi yang WRV RS mirip atau lebih buruk? Nanti tunggu di review video lengkapnya ya. Soal kenyamanan juga kita nggak bakal bahas lengkap ya. Tapi emang karena WRV E ini punya damper yang beda dibanding di varian RS dan velg yang lebih kecil dengan ban yang lebih tebal, jadi emang feel suspensinya lebih empuk dibanding yang WRV RS jelas. Meski emang overall konfigurasi suspensinya lebih keras dibanding di Race Rocky. Kelihatannya sih karena dia ngejar ground clearance tinggi bangetnya itu ya. Tapi feel-nya pas kena lubang malah nggak sekasar di Race Rocky gitu. Lebih refine loh ini overall dibanding Race Rocky Turbo. Apalagi mesin 4 silindernya lebih minim getaran banget ya kan. Detail bangetnya nanti ya di review lengkapnya WRV RS. 9. Garansi dan servis. Kayak setiap mobil Honda lainnya di Indonesia, garansinya WRV ini berlaku 3 tahun atau 100.000 km ya, mana yang tercapai terlebih dahulu. Sedangkan buat biaya servisnya, dapat gratis biaya jasanya aja ya, buat 50.000 km atau 4 tahun pertama, mana yang tercapai terlebih dahulu. Nah, kalau dengan asumsi servis di kilometer 10.000 sampai 50.000 itu biaya jasanya digratiskan, estimasi total biaya servis dari 10.000 kilo sampai 100.000 km itu sekitar 12,5 jutaan ya, kalau sesuai sama yang dicantumkan di website Honda. Tapi data yang di website Honda itu nggak ada penggantian oli transmisi ya, yang kalau di buku manualnya harusnya dilakukan setiap 40.000 km sekali. So, kalau sama penggantian oli transmisi juga, itu sekitar 13-14 jutaan rupiah lah kira-kira biaya servisnya sampai 100.000 km. 10. Detail-detail lain. Kayak kebanyakan Honda yang dijual di Indonesia, WRV ini dirakit lokal di pabrik Honda di Karawang ya. Nah, kalau buka kap bensin ya, ada tulisannya ya, oktan yang dipakai minimal oktan RON 90. Jadi masih bisa pakai bensin sejenis Pertalite, Shell reguler, BP 90 atau Revo 90 gitu. Nice. Dan pajak tahunannya WRV E 2022-2023 ini PKB-nya sekitar 3,7 jutaan rupiah ya. So, gimana menurut kalian soal WRV varian E ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube kami untuk video-video kayak gini lainnya. See you next time.